Kopi Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Haruntari, Wakil Kepala BGN, dan Pak Mayor Jenderal TNI Trenggono, Wakil Kepala BGN, dan awak media semua yang saya hormati semuanya. Minta maaf, tadi mungkin undangannya jam 11, tapi kami baru selesai rapat dari jam 9. Kami membuat semacam cara bekerja atau budaya kerja yang baru. Jadi kami membuat semacam tata kelola, ya ini hal yang wajar sebetulnya, tapi ini kami ingin budayakan bagaimana setiap hari Senin kami melakukan rapat pimpinan, yang kemudian rapat pimpinan itu kemudian membuat keputusan-keputusan dan juga membuat hal-hal yang memang harus dikerjakan dalam seminggu ke depan, sehingga kita cepat. Hari ini bikin target, besok dikerjakan, terus minggu depan ditagih, bikin target baru, sehingga 1 demi 1, 5 demi 5, 10 demi 10, masalah itu kemudian bisa kita selesaikan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terutama awak media semuanya, jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait Badan Gizi. Ini adalah hari kesekian saya, belum genap 1 minggu sebagai Kepala BGN yang baru. Dan saya berusaha untuk sesegera mungkin mengidentifikasi persoalan. Kalau boleh kami sampaikan di sini, persoalan utama yang paling utama yang kami hadapi di BGN ini bukan kok mengesampingkan persoalan lain, tapi kami fokus pada 3 hal yang utama. Yang pertama adalah adanya perilaku atau tindakan koruptif yang ada di BGN ini, yang sebagaimana Anda semua juga tahu bahwa sudah ditangani oleh kejaksaan, dan kita pada intinya terkait tindak pidana korupsi ini menyerahkan sepenuhnya mekanisme penanganannya kepada pihak yang memang menangani, yaitu kejaksaan. Dan kami siap untuk bekerja sama seluas-luasnya, membuka akses seluas-luasnya, selebar-lebarnya terhadap apapun informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan dalam proses hukum orang-orang yang memang diduga telah melaksanakan pelanggaran. Yang kedua yang menjadi tantangan kami ini selanjutnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Sekali lagi ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Ya, ini makan bergizi gratis, kecukupan gizinya lah yang menjadi tolak ukurnya. Dan dalam pemenuhan makan bergizi gratis ini kami telah di-equip sejumlah 27.000 sekian dapur, yang di dalam dapur yang aktif itu ada kepala SPPG yang adalah statusnya adalah sebagai P3K, sehingga status kepala dapur adalah abdi negara. Saya ulangi, status kepala dapur di setiap dapur adalah abdi negara. Sehingga penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu adalah baik. Karena kepala SPPG adalah pegawai kami, abdi negara di bawah Badan Gizi Nasional. Dan yang ketiga yang kami
coba untuk kami solve adalah bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, pelibatan kementerian lain, lembaga lain, keterlibatan pemerintah daerah, keterlibatan dinas-dinas itu kemudian, dan keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain. Maka kami berusaha untuk memperbaiki ketiga itu. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, per hari ini tanggal 27 Juli 2026 kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi, dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non ASN ya, yang terdiri dari 224 pegawai non ASN dan 37 tenaga ahli. Pegawai non ASN ini diberhentikan salah satu dan paling besar adalah karena diduga adanya pelanggaran, tidak disiplin dan lain-lain. Selanjutnya proses hukum. Udah nggak usah deh, kalau nggak bisa diduduk gitu loh, ini aja semua di nah. Selanjutnya kami telah memproses, ada temuan 9 melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan P3K, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan, dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan. Selain itu, kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1 wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3 424, dengan total sebagaimana wilayah 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini sudah suspend, tutup dan dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran. Selain itu, kami telah juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan umumkan di momen berikutnya, ya, bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system. Itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPBG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu, ya. Orang tua siswa, kemudian ada orang tua siswa, kemudian guru, kepala sekolah, dan juga kepala daerah, dinas-dinas bisa kemudian mengakses informasi ini. Selain itu, akan kami perbaiki tampilan informasi di layanan website atau di layanan kami, bagaimana publik juga bisa tahu berapa jumlah dapur, berapa jumlah dapurnya, berapa jumlah dapur di kecamatan mana, berapa jumlah dapur di kecamatan mana, berapa penerima manfaat. Ini akan kita perbaiki. Kasih saya waktu beberapa hari ini untuk kami perbaiki, sehingga Bapak Ibu semua mungkin tidak perlu kemudian bertanya secara manual, tapi by system bisa kami provide. Selain itu juga kami menemukan adanya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kepala SPPG adalah abdi negara,
yang kami tugaskan di dapur-dapur. Sebagian besar dapur itu berjalan dengan baik, banyak yang semangat, dan kita harus apresiasi. Betul, mungkin barangkali di antara kita hal baik itu hal yang wajar, betul. Tapi dalam hal ini saya sebagai pimpinan mengapresiasi kepada siapapun itu, baik itu kepala SPPG, pengawas gizi, akuntan, dan mitra dan yayasan yang telah bekerja selama ini dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih dan kami minta untuk terus kinerjanya diperbaiki. Namun juga bagi yang barangkali kurang begitu baik, tidak baik, itu akan kami berikan sanksi yang tegas. Barang siapa kemudian kepala SPPG, saya sampaikan di sini, kepala dapur manapun, siapapun itu, manakala dia mendapatkan atau meminta fee atau meminta tambahan dari mitra atau dari yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi. Karena kepala dapur adalah P3K, adalah abdi negara. Jadi kalau minta fee, minta tambahan penghasilan dari mitra atau dari yayasan, itu tindak pidana gratifikasi atau tindak pidana korupsi. Sehingga silakan, jika ada temuan mitra yang merasa mungkin tidak diperlakukan tidak adil, tidak baik dan lain-lain, bisa dilaporkan kepada kami. Selain itu juga kami memastikan bahwa pengadaan bahan-bahan makanan itu bisa terselenggara dengan adil. Jangan sampai kemudian yang dipilih adalah orang-orang yang secara subjektif, dan kemudian dengan subjektivitasnya itu kemudian ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di situasi kesempatan. Nah, jadi ini juga menjadi penting, karena kepala SPPG yang kemudian membeli harga bahan yang tidak wajar di markup atau minta kickback, itu juga adalah bagian dari pelanggaran gratifikasi dan pelanggaran korupsi. Nah, jadi dan barang siapa melakukan pelanggaran itu, kami dengan tegas pasti kalau terbukti kami pecat. Ya. Dan dapurnya kami suspend atau kami tutup. Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang sedikit, oleh jumlah dapur yang sedikit, itu kemudian merusak citra dari orang-orang yang selama ini telah bekerja keras. Orang-orang yang selama ini telah bekerja dengan jujur, dengan baik, itu kemudian ternodai hanya karena 1-2 orang oknum yang kemudian kerjanya tidak baik. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, dan saya ingin terus bagaimana mungkin bisa mengupdate saudara-saudara semuanya, awak media semua, untuk bisa kami update perkembangan perbaikan tata kelola dari Badan Gizi Nasional ini. Kami mengakui ada kekurangan, kami mengakui ada hal yang memang harus diperbaiki, kami mengakui bahkan ada pelanggaran sebagaimana juga saudara-saudara tahu, tapi kami siap, kita harus siap menatap masa depan, kita perbaiki, kemudian kita laksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, dan perbaikan ini bisa kemudian kita laksanakan dengan cepat-cepatnya, nggak nunggu lama, karena memang kebutuhan gizi, kebutuhan ini kemudian bisa terus, kebutuhan itu terus ada. Saya sudah melakukan beberapa kunjungan ke sekolah, harusnya kita akui di beberapa sekolah itu memang banyak anak-anak yang ukuran tubuhnya barangkali itu kalau dibandingkan dengan umurnya memang tidak sepadan. Banyak, ada yang di kota, ada juga yang ada di pedesaan, dan inilah yang menjadi concern kita. Kita ingin bagaimana generasi kita itu makanan bergizi, kemudian gizinya baik, bikin fisiknya dia kuat, fisiknya bagus, tumbuh kembang bagus, potanya bagus, coklatnya bagus. Jadi ini adalah usaha bersama, efeknya dua, perbaikan gizi untuk masa depan anak-anak kita, tapi juga adalah perputaran ekonomi bagi ekonomi lokal di Indonesia. Kami juga sedang menyiapkan sebuah sistem bagaimana secara adil supplier bahan baku itu kemudian bisa mendapatkan perlakuan adil, baik sistem dan lain, sehingga menghindari hengki-pengki atau menghindari kong-kali-kong di antara penyedia dan di antara yang membutuhkan atau di antara dapur-dapur. Saya kira itu, mungkin saya buka pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Kamu bukannya mangkal di pertanyaan ya?
Kalau dilihat dari total data SPG yang disuspend, itu boleh dikasih tahu Pak, disuspennya kebanyakan karena masalah apa? Karena soal standar kesehatan di dalam dapur atau memenuhi yang kurang memenuhi standar atau karena apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pemberhentian non ASN dan hukuman disipliner ini boleh dijelaskan nggak Pak? Itu mayoritas paling banyak karena apa mereka semua jadi diberikan? Apa? Itu aja dulu, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi dapur yang disuspend itu terkait higienis, keracunan, ya kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan, khususnya terkait higienis dan sanitasinya. Kemudian ipalnya, jadi yang tidak meet terhadap apa yang menjadi requirement itu yang tidak bisa kemudian kita minta, kita kasih tenggat waktu untuk diperbaiki tapi tidak diperbaiki, maka kami suspend secara permanen. Kemudian untuk hukuman ASN P3K itu adalah ada yang judi online, ada juga yang tidak disiplin, ada juga yang ada indikasi tadi ngentit duit tadi. Ya, jangan dipikir ngentit duit sedikit itu kemudian nggak tahu, ya kan? Sekarang ini informasi mudah, tinggal kirim WA, kita investigasi, orang yang ngaku, maka mohon maaf, demi menyelamatkan yang banyak yang baik, maka kita korbankan. Bukan korbankan sebetulnya, ya harus kita hukum orang-orang yang tidak baik, yang kemudian mencoreng nama baik orang-orang yang bekerja selama ini dengan baik. Udah cukup? Ya. Ini udah juga bisa ditampilin dulu. Ya. Selamat siang. Saya Gita dari kantor berita Prancis AFP terkait 261 pegawai yang ASN yang sudah diberhentikan dan 853 yang sudah disuspend itu sampai tanggal 27 Juni, tapi mulai dari kapan ya Pak periodenya? Ya per hari ini kita periksa kan sudah lama ya, jadi kami intinya kan kita periksa sudah lama, ada yang diperiksa dari jauh-jauh hari, ya butuh keputusan, maka saya sebagai kepala badan yang baru saya putuskan yang nggak benar ya harus di-cut gitu. Aja kali ya. Ini kan pasukan berani mati apa ya kan? Cek. Assalamualaikum. Benar. Perkenalkan Dimas tadi. Cek. Mas, ada beberapa pertanyaan yang aku pengen tanyain. Yang pertama itu soal adanya asosiasi di sini. Ya. Nah itu kan kemarin Mas Dur janjiin kamu mau melunaskan atau menjanjikan bahwa yang penting Bapak Ibu ini tidak rugi gitu. Nah skemanya sudah dibuat atau belum, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan ada data di sini, itu rata-rata kebanyakan yang disuspend yang di daerah luar, yang bisa kita lihat itu kebanyakan yang diganti. Itu apakah bentuk kesengajaan bagian dalam ingin merombak sistem yang tadinya mau diganti dapur, kantin sekolah atau seperti apa? Yang ketiga, tadi singgung juga. Cek, bagaimana sih Mas ini? Ya. Cek. Ya. Coba aja pertanyaannya saya jawab dulu ya. Yang pertama, jadi yang disuspend itu adalah yang tidak sesuai. Apakah itu sengaja karena 3T, nggak ada usaha. Jadi kita ada standarnya, ada yang harus dipenuhinya. Ini menyangkut nyawa seseorang, ini menyangkut kesehatan seseorang, menyangkut nyawa seseorang, maka bagian tidak memenuhi suatu standar, ya mohon maaf, ya harus kemudian kita suspend. Kemudian apa tadi yang berikutnya? Skema ya. Betul, kemarin saya telah menerima beberapa asosiasi ya, yang oleh pimpinan yang lama itu kemudian ada semacam komitmen, ya artinya dia bangun dapur, kemudian nanti dengan skema yang begitu. Saya sampaikan dan Anda bisa lihat juga di tayangan-tayangan yang memang kita berikan, bahwa intinya begini, ini mitra siapapun itu. Kadang-kadang kan orang itu menganggap BGN itu kemudian dianggap mitra ini orang yang cari untung ugal-ugalan gitu ya.
Apakah ada yang oknum-oknum yang ada? Mungkin mitra yang cari untung mungkin kebanyakan ada. Tapi bahwa saya katakan mitra ini adalah namanya mitra. Mitra itu bahasa Sanskerta yang artinya adalah kawan atau adalah sahabat. Jadi mitra ini adalah orang yang mengeluarkan biaya, membangun pakai uangnya, membangun dapur. Sekali lagi saya tidak punya dapur, jadi saya tidak ada kepentingan apapun. Jadi bagi mitra yang banyak dan kebanyakan mitra itu baik, maka ini harus kita apresiasi. Tapi ada juga mitra-mitra yang kemudian mungkin caranya salah, mungkin dulunya terafiliasi, mungkin dulunya. Jadi dari 27.400 sekian, 27.469 dapur yang sekarang ini aktif beroperasi, itu kami sisir semua. Bahkan Kejaksaan Agung juga menyisir semua. Mana mitra-mitra, mana yayasan-yayasan yang kemudian tidak benar ini. Intinya apapun rekomendasi, apapun temuan akan kami tindak lanjuti. Kalau manakala terbukti tidak benar maka harus diberi sanksi, kita suspend. Kami tidak mentolerir itu. Jadi karena apa? Karena makan bergizi ini menyangkut makan, menyangkut keamanan, menyangkut kesehatan, dan menyangkut nyawa banyak orang yang tidak terima. Terkait protesnya mitra tadi, ya, yang pertama sikap saya adalah saya sangat menghargai mitra. Bahwa mitra itu kemudian melakukan investasi atas dasar komitmen yang diberikan oleh pimpinan maka saya sampaikan kepada mitra yang bersangkutan, mungkin saya tidak bisa memenuhi sebagaimana janjinya dulu pimpinan dulu, ya kan, diiming-imingi macam-macam apa untung sekian kali itu mungkin tidak bisa kami penuhi. Tapi kami pastikan akan mencari skema yang adil supaya orang yang sudah bersusah payah, ada yang mohon maaf, ada yang menggadaikan rumahnya, ada yang tidak berani pulang karena rumahnya itu didatengin orang terus, kita pintar dan lain-lain. Itu kemudian orang-orang ini mendapatkan keadilan, setidaknya tidak dirugikan. Nah, skemanya bagaimana? Saya minta untuk paling tidak saya mohon waktu pada ini juga didengar secara umum, meminta waktu kepada seluruh mitra yang selama ini mungkin mencari keadilan selama berbulan-bulan ini untuk sedikit bersabar, dan saya berkomitmen untuk bagaimana mencari solusi yang baik. Tidak mungkin untung ugal-ugalan sebagaimana yang dijanjikan mungkin dulu, tapi kita memastikan bahwa yang bersangkutan tidak kemudian dirugikan karena sudah melakukan adaptasi yang bersumber dari pemerintah. Kira-kira cukup? Ya. Ya, kedengeran. Di wilayah banyak kan wilayah 3T ya Pak, jadi kayak entah Maluku dan kayak maksudnya di wilayah 3. Ya, di wilayah manapun di luar Jawa, ya. Itu kan akan nantinya berdampak ke prioritas BGN ke depan yang salah satu penerima manfaatnya disasar ke wilayah 3T itu ya Pak. Nantinya berarti di kawasan. Jadi gini, jangan misleading ya. Bukan berarti kalau luar Jawa itu sama dengan 3T gitu. Ya itu juga harus Anda pahami. Oh ini banyak di Kalimantan 3T itu pasti kan enggak. Intinya dapur yang beroperasi kemudian dia tidak meet terhadap menjadi dari standar yang kita tentukan, dan itu kemudian kita hentikan karena taruhannya nyawa Pak. Ya. Berarti nantinya di kawasan terdampak yang SPPG-nya sudah disuspend, apakah nantinya akan ada SPPG baru Pak yang standarnya akan lebih sesuai dengan standar BGN atau seperti apa sih? Karena kan berarti dengan suspendnya SPPG ini ada penerima manfaat yang jadinya juga ikut terdampak kan? Nah, kalau dicatat, kami memastikan bagaimana kami memastikan kalau ada dapur yang disuspend, itu kemudian yang tadinya menerima manfaat itu jangan sampai kemudian tidak menerima. Paham ya? Misalnya ada sekolah, dia dapat bayangannya, banyak orang itu kan ada sekolah dapat, kemudian dapurnya disuspend terus kemudian jadi nggak dapat. Itu tidak akan terjadi dan kami upayakan tidak terjadi, karena begitu disuspend maka secara otomatis kita akan membagi
akan membagi porsi layanan yang tadinya disediakan oleh dapur yang disuspend itu kepada dapur-dapur lain di atas. Kira-kira. Jadi intinya Bapak Ibu semua adalah memastikan menunya itu tersaji dengan baik, standar kualitasnya baik, dimakan dengan baik, anak-anaknya happy, anak-anaknya juga bekerja terpenuhi, ya, dan perputaran ekonominya juga jalan, lapangan pekerjaan terjadi. Jadi intinya kita ingin everybody happy, gitu ya. Jadi bukan kok disuspend, kemudian disuspend sekian, terus kemudian sekolah jadi nggak dapat. Kita pastikan, kita usahakan untuk kemudian bisa di-cover, karena memang itu mekanisme itu yang berjalan saat ini. Udah, cukup? Ya. Bukan hanya 3T, semua dapur. Ya. Jadi kami sudah menyiapkan satu skema atau sistem ya. Nanti akan kami umumkan ya, biar agak ada pengumuman berikutnya gitu lah ya. Itu bahwa orang tua itu sesimpel gini. Bayangannya adalah ini lagi dibangun, insya Allah mungkin minggu depan gitu kira-kira, paling lambat 2 minggu lagi atau minggu depan akan mengupayakan sudah diakses. Orang tua misalnya login di sistem, memasukkan NIK anaknya, dari situ maka akan tersaji anaknya sekolah di mana, menu makanan hari itu apa, kandungan isinya apa, makanannya dimasak di mana, ya, dan kepala SPPG-nya siapa, itu bisa diakses oleh orang tua, guru, kepala sekolah, ya. Dan juga kami juga akan melibatkan secara khusus pada misalnya dinas kesehatan, dinas pendidikan, kemudian kepala daerah dan lain-lain bisa untuk mendapatkan informasi. Karena ini menyangkut data pribadi, maka untuk tahu layanan siapa itu kan maka harus ada NIK, maka loginnya pakai NIK. Untuk umum kami upayakan bisa mendapatkan yang lebih general, misalnya titik PPG di kabupaten situ di mana saja, menu yang tersaji di mana, dan layanan sekolah yang dilayani di mana. Intinya kami berusaha dari yang manual bagaimana kemudian menjadi digital sehingga mudah dan gampang diakses oleh semua orang. Gitu. Ya, lanjut yang belakang. Pak, mohon izin Pak, dalam rapat tadi seperti bahas soal anggaran Bapak, apakah ada perubahan anggaran untuk tahun ini dan tahun depan Pak? Itu pertama. Kedua, boleh dijelaskan secara spesifik Pak untuk jumlah penerimanya nanti ini akan spesifik ke 3T atau terkait seluruh area? Oke, saya jawab. Untuk terkait anggaran belum kami bahas, kami lagi sisir semua ya. Kami sedang menyisir dapur-dapurnya di mana, geotaggingnya di mana, sekolah-sekolah yang dilayani per dapur itu di mana, sekolah itu yang dilayani berapa, sehingga kita bisa punya exact number dapurnya berapa, jumlah yang dilayani sekolahnya berapa, dan jumlah siswa yang dilayani berapa, ibu hamil berapa, ibu nyusu berapa, dan balita yang belum sekolah berapa, itu harus clear dan akan kami umumkan, gitu ya. Yang berikutnya adalah terkait target penerimaan manfaat. Yang kami bahas sekarang menjadi fokus kami sekarang ini di minggu-minggu ini adalah yang sudah berjalan itu kami sisir dan kami pastikan tidak terjadi pelanggaran, terjadi transparansi, bisa diakses dan lain-lain. Jadi yang sekarang ini ada 27.469 dapur ini harus transparan, melayani di mana, dan itu clear semua dulu. Baru nanti kami akan jamin kepada 3T, jamin kepada mitra yang sudah bangun, jamin kepada persoalan-persoalan lain, dan doakan kami bisa untuk segera kami selesaikan ini. Oke, cukup? Terima kasih. Salah satu program ini kan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan tetapi kalau dilihat beberapa tempat itu menggunakan minyak, gas, dan itu yang subsidi itu bagaimana ya Pak? Tidak boleh, ya, tidak boleh masak untuk MBG memakai minyak kita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras kita SPHP. Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosial media, silahkan dilaporkan. Dapur mana menggunakan minyak kita, itu nanti kita akan
beri surat, akan kita beri teguran, surat peringatan. Kalau memang ngeyel bandar ya kita tutup dapurnya ya. Tidak boleh memakai barang suci. Termasuk begini, termasuk misalnya, mohon maaf Mas, sorry ya, termasuk misalnya kemarin harga telur turun ya, kamu kan biasa mangkal di Kementan ya, harga telur yang harusnya KAP-nya 25.000 di kandang itu kemudian jatuh sampai 12.000, 15.000 pernah dengar. Maka juga kemudian si kepala dapur harus membeli telur, bukan kemudian 12.000, 15.000, harus membeli telur di harga acuan pemerintah untuk supaya memastikan stabilisasi harga peternak tidak dirugikan. Saya ulangi, nanti kalau Anda ketemu harga telur lagi murah sekali kok, dia beli telur sesuai dengan harga acuan pemerintah, itu adalah memang tujuan dari MBG ini untuk sebagai stabilisator pasokan dan stabilisator harga level paling bawah yang namanya flooring price, supaya memastikan peternak petani itu kemudian tidak dirugikan. Gitu ya. Oke, beres Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mohon maaf tadi terlalu terlambat.